Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan, memberikan kemuliaan, memberikan kesehatan selalu kepada kita dan keluarga. Pada kesempatan yang baik ini, bahasan yang ingin kita kaji menggapai kemuliaan dan keutamaan salat qobliyah subuh dan salat subuh. Berdasarkan beberapa dalil-dalil dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan qobliyah subuh dan salat subuh. Keutamaan qobliyah subuh disebutkan dalam hadis, Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan persaksian bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh. Ini menunjukkan keutamaannya, karena 2 rakaat qobliyah subuh lebih beliau cintai daripada dunia seisinya. Kapan salat qobliyah subuh dikerjakan? Salat qobliyah subuh dikerjakan ketika memasuki waktu fajar subuh, dan 2 rakaat dikerjakan sebagaimana salat seperti biasa. Imam Nawawi mengatakan, salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama dalam Syarah Sahih Muslim. Bahkan dalam hadis Imam Muslim disebutkan, bacaan yang dibaca ketika salat qobliyah subuh, di rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Tentunya setelah membaca surah Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan ketika iqamah telah dikumandangkan sementara kita belum melaksanakan qobliyah subuh? Maka hendaknya kita bergabung bersama imam untuk melaksanakan salat wajib subuh. Kita meninggalkan salat qobliyah subuh, atau jangan memaksakan qobliyah subuh ketika qomat sudah dikumandangkan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dalam hal pelaksanaan berjamaah. Hal ini disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak boleh ada salat kecuali salat yang diwajibkan. Lantas bagaimana dengan qobliyah subuh yang sudah kita lewatkan?
perlu kita ketahui bersama bahwasanya waktu yang dilarang kita melaksanakan salat yaitu setelah salat subuh sampai dengan terbit matahari. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Menurut pendapat yang kuat dari para ulama, yang dimaksudkan waktu dilarang salat setelah salat subuh sampai dengan terbit matahari adalah salat mutlak. Sedangkan salat yang karena suatu sebab terikat dengan keadaan, maka salat sunnah diperbolehkan di waktu terlarang tersebut. Misal, kita datang ke masjid pada waktu setelah salat subuh, lakukanlah salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kita melakukan tawaf setelah salat subuh. Setelah kita tawaf disunahkan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Atau ketika setelah salat subuh terjadi gerhana bulan, maka kemudian kita melaksanakan salat gerhana bulan. Untuk salat karena suatu sebab itu diperbolehkan untuk dilaksanakan di waktu yang terlarang. Demikian pula untuk salat qabliyah subuh yang karena suatu sebab kita tidak bisa melaksanakan pada waktunya, artinya belum dilaksanakan sebelum salat subuh karena terbentur oleh keadaan, kita datang ke masjid, iqamah dikumandangkan, kita tidak sempat melaksanakan salat qabliyah subuh, maka salat qabliyah subuh dapat diqadha karena keadaan, yaitu sempitnya waktu atau tidak mendapatkan waktu untuk melaksanakan salat qabliyah subuh sebelum salat subuh. Tentu harus karena sebab. Dalil yang kita gunakan adalah pertama, dalil secara keumuman. Nabi SAW bersabda, barang siapa lupa salat atau tertidur, maka hendaklah ia lakukan salat itu jika ia mengingatnya. Tidak ada kafarah kecuali hal itu. Allah berfirman, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, kekhususan dalil daripada bolehnya qabliyah subuh dilakukan secara qadha, yaitu dari Qais bin Amr menceritakan bahwasanya baginda Rasulullah SAW melihat seseorang melaksanakan solat setelah solat subuh. Baginda Rasulullah mendatanginya dan menanyakannya, apa kamu akan solat subuh 2 kali? Orang ini menjawab, sebenarnya saya belum melakukan qabliyah subuh, maka aku melakukan qabliyah subuh setelah solat subuh. Maka Rasulullah SAW mendiamkan orang tersebut, artinya tidak melarang. Dengan demikian, dari hadis pertama dan kedua ini menjadikan dasar bolehnya melaksanakan qadha untuk qabliyah subuh. Tentu ibu-ibu dan segenap pemirsa, karena suatu sebab. Bila meninggalkan karena sengaja qabliyah subuh, tidak ada alasan baginya untuk qadha qabliyah subuh. Namun bila karena suatu sebab, mungkin kesiangan, mungkin karena suatu hal yang lain, buang hajat terlebih dahulu sehingga tidak mendapatkan qabliyah subuh pada waktunya, maka itu dibenarkan untuk melakukan qadha qabliyah subuh setelah salat subuh. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa, setelah kita mengetahui keutamaan daripada qabliyah subuh yang ternyata lebih baik daripada dunia seisinya, tentu solat subuhnya itu sendiri mempunyai keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Kami akan menyampaikan 5 keutamaan daripada
salat subuh. Keutamaan salat subuh yang pertama, disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dalam Al-Isra ayat 78. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga bisa kita dapatkan sebuah hadis, wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri. Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar subuh. Tentu kita ingin agar amalan kita ini dipersaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana secara manusiawi kita selalu ingin amalan kita dipersaksikan oleh orang yang ada di sekitar kita. Jangan tinggalkan keutamaan ini. Jangan larut dalam pulasnya tidur. Karena waktu subuh dan orang yang melaksanakan salat subuh dipersaksikan oleh para malaikat, yang insya Allah malaikat akan memberikan persaksian akan ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Keutamaan yang kedua, salat subuh menjadi sabab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Banyak cara dan menjadi sabab mendapatkan surga adalah dalam hadis ini kita tidak meninggalkan salat subuh. Jangan kita bilang sayang kepada anak kita karena kita melihat mereka sedang pulas tidur, kita melakukan pembiaran. Berarti kita tidak peduli kepada keturunan kita. Kita tidak cinta kepada orang-orang yang sedang tidur tersebut, sehingga mereka tidak melaksanakan salat subuh yang bisa sebenarnya mengantarkan mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketiga, salat subuh mencegah seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada keutamaan salat subuh yang kedua dan ketiga ini yang disebut subuh asar. Karena di waktu-waktu seperti ini kadang-kadang kita lalai. Subuh nyaman dengan tidurnya, asar sibuk dengan kegiatan aktivitas lainnya. Padahal dua salat ini, subuh dan asar, mengantarkan seorang untuk dijauhkan dari api neraka. Keutamaan yang keempat, yaitu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan jaminan Allah? Allah memperbaiki keadaannya. Allah memperbaiki akhlaknya. Allah memperbaiki cara hidupnya. Bahkan Allah memperbaiki rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang jaminan bagi mereka
yang melaksanakan salat subuh. Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai'in fa innahu may yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yutrikhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya, karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim. Na'udzubillah. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah, sekarang kita melihat keutamaan yang kelima dari sholat subuh. Keutamaan kelima dari sholat subuh adalah seperti sholat semalam suntuk. Hal ini disebutkan dalam hadis, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Ini keutamaan sholat subuh berjamaah. Tolong ibu-ibu dan pemirsa yang laki-laki, utamakan sholat subuh berjamaah di masjid. Gerakkan agar mereka menjadi pasukan subuh untuk melaksanakan sholat subuh berjamaahnya di masjid. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa, apa ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan sholat subuh? Ancamannya adalah dikelompokkan sebagai orang yang mempunyai sifat munafik. Selama ini kita memohon kepada Allah berlindung dari sifat munafik. Dalam hadis disebutkan tentang ancaman untuk mereka yang meninggalkan salat subuh. Inna athqala salatin 'alal munafiqi salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habawan. Sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apakah kita merasa aman dari ancaman tersebut? Jangan kita merasa aman, apalagi nyaman dengan ada tanda kemunafikan. Maka mulai saat ini gerakkan jiwa dan raga, ingatkan sanak famili, bahkan yang terlihat di rumah kita ketika pada waktu subuh, bangunkan mereka untuk melaksanakan sholat subuh agar mendapatkan keutamaan-keutamaan, mendapatkan persaksian dari malaikat, mendapatkan surganya Allah, terlindungi dari nerakanya Allah, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan terjauhkan kita dari sifat munafik. Maka kita bisa membangun keluarga dengan cara punya komitmen bersama agar bisa bangun subuh. Komitmen kita kuatkan, saling mengingatkan, atau kita bisa menggunakan alat bantu, kita nyalakan alarm gitu. Dan kita juga sebelum tidur dengan membaca doa akan tidur atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan tentang mereka yang zikir ketika memasuki tempat tidurnya. Apabila manusia berbaring di pembaringannya akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan syaitan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir dan menyebut nama Allah kemudian tidur,
maka malaikat melindungi dia di malam itu. Zikir dengan zikir yang kita sanggup dan kita mampu. Mungkin ini bisa menjadi terapi untuk kita yang mengalami susah tidur. Banyakin mungkin baca sholawat, baca la haula wala quwata illa billah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai kita terlelap. Insya Allah tidurnya kita diiringi oleh para malaikat sampai dengan kita bangun. Dan yang perlu kita perhatikan, wudu sebelum tidur. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqid illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Insya Allah kita bersama dengan mendengarkan kajian ini, semakin kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan qobliyah subuh. Pahalanya luar biasa, apalagi meninggalkan sholat subuh. Gerakkan seluruh komponen keluarga kita, bangun pada waktu subuh. Laksanakan untuk para lelaki ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ibu-ibu boleh atau tidak ke masjid, silahkan ke masjid selagi aman dan nyaman. Ibu-ibu masih Ta'lim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Berikan kami ampunan atas segala khilaf dan dosa yang pernah kami lakukan. Ampunan pula untuk orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin musliman, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami selalu jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Muliakanlah keturunan kami, cukupilah kebutuhan kami. Jika di antara kami, jamaah kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang mengalami kesulitan, berikan kemudahan. Jika ada yang mengalami kesempitan, berikan kelapangan. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rezeki. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.